Lontara Attoriolori Bone pasal 7. Matindori Ittarum melahirkan Matindori Gocinna. Bongkange jadi raja di Bone. Beliau sudah dinobatkan ketika orang tuanya masih hidup. Beliau bernama Latendrirawe, digelar Bokange. Beliau kawin di Timurung dengan raja di Timurung yang bernama Tenripakyu. Berputra 2 orang, yang seorang bernama Parisompa. Dialah bakal pengganti raja di Timurung, tetapi ia mati diamuk oleh seorang yang bernama Dakalula. Bokange dikenal bukanlah orang yang pandai, tetapi beliau terpuji sebagai orang penggembira, senang mengunjungi upacara-upacara keramaian, terpuji karena jujur lagi dermawan, senang menyabung ayam, terkenal juga sebagai seorang pemberani, cinta dan sayang kepada kaum keluarganya yang rendah, dan patuh kepada orang tuanya. Sesuatu yang menggusarkan hatinya selalu menimbulkan kemarahan yang meluap-luap, namun hanya sebentar saja. Raja inilah yang mula-mula mengangkat Tumaka Jenang di antara para anak bangsawan, para penggiring, para pemuda, dan para tukang. Demikian juga antara para suruhan, para wanita, para pencari kayu api, para pengatur upacara, para dayang-dayang, dan para selir. Waktu itu jugalah baru mereka mengenal bedil. Pada masa pemerintahan Bokange, Raja Goa datang ke Bone untuk menyebung ayam. Taruhan Raja Goa 100 kati emas. Taruhan Arumpone ialah seluruh penduduk kampung Panyula. Ayam Raja Goa berbulu merah, ayam Arumpone berbulu putih kemerah-merahan. Raja Goa kalah sabung, ayamnya mati. Beliau membayar taruhan 100 kati emas. Pada masa itu juga, orang-orang Ngajang Ngale bersatu di bawah naungan kerajaan Bone. Bone mengalahkan juga Awo, Teko, dan musuh-musuh yang ada di atas Salo. Semuanya dapat dikalahkan lagi. Bertepatan dengan itu, negeri Telu Limpoe memisahkan diri dari kerajaan Goa dan menyentuhkan diri di bawah kerajaan Bone. Maka Raja Goa pun datang menyerang Bone. Pertempuran terjadi di sebelah selatan Meru. Setelah pertempuran berlangsung 7 hari, terjadilah perdamaian antara orang Bone dengan orang Goa. Daerah batas kerajaan Bone pun dipertegas, yaitu tepi selatan Sungai Tangka ke hulu. Pada masa pemerintahan Bokange, Datuk Sope meninggalkan negerinya dan pergi ke Bone. Beliau diturunkan dari tahta kerajaan karena terjadi perselisihan rakyat dalam negeri. Datuk Sope Rilo yang bernama Lamakroda Tutenri Bali dan digelar Mabeloae tidak sanggup mengatasi keadaan. Beliau lalu pergi ke Bone. Beliau kawin dengan saudara perempuan Arumpone yang bernama Tenripawang, melahirkan anak yang bernama Dangke digelar Lembae. Dia juga digelar Datu Eri Mario. Seorang saudara perempuan Arumpone yang bernama Ilempe kawin dengan Madan Renge yang bernama Lasaliu. Mereka masih saudara 2 pupu. Dia melahirkan anak yang bernama Latendrirua. Setelah meninggal digelar Matindori Bantaeng. Semasa pemerintahan Matindori Gocinna, kemenakan Raja Goa yang bernama Depa Beta datang berkunjung ke Bone. Karena ia pernah menangkap orang mengamuk, maka orang Bone menamainya Depa Tobo. Kemudian datang pula Raja Goa yang bernama Debonto menyerang Bone. Pasukannya mendarat di Celu. Terjadilah pertempuran antara orang Bone dengan orang Goa. Debonto luka kena panah. Setelah 5 hari pertempuran, Raja Goa kembali ke negerinya. 2 tahun sesudah perang di Celu, Raja Goa datang lagi menyerang Bone. Beliau membuat benteng pertahanan di Walena. Maka terjadilah pertempuran hebat antara orang Bone dengan orang Goa. Dempa Tobo luka kena tombak. Setelah 8 hari bertempur, Raja Goa jatuh sakit, lalu kembali ke negerinya. Di sanalah beliau meninggal. Tidak cukup 2 bulan setelah itu, Raja Goa yang bernama Deparuka datang lagi menyerang Bone. Orang Ngajang Ngale semua berbalik jadi musuh. Orang Timur mengungsikan anak istrinya, lalu datang menyatukan diri dengan orang Bone. Hanya wanita dan anak-anak sajalah yang masih tinggal di Timurung. Orang Limampanoe mengungsikan anak istrinya ke Cinnong, lalu datang juga menyentuhkan diri dengan orang Bone.
Orang awam Bone berbalik juga jadi lawan. Raja Goa membuat benteng pertahanan di Papolo, lalu menyerang pasukan Bone. Separuh negeri Bukaka habis dibakarnya, demikian juga negeri Takeujo. Lewat tengah hari, orang Makassar hendak mengiring orang-orang Bone. Maka pasukan Bone segera menghadang mereka. Orang Makassar lari cerberi tak berketentuan. Dalam pengejaran, Raja Goa tersusul di Cempai. Orang Makassar hampir semuanya terbunuh. Raja Goa sendiri mati dipenggal orang Bone yang bernama Latunru. Maka untuk sementara pimpinan kerajaan Goa berada di tangan Dempa Dulung, Raja Tallo. Raja Tallo mengirim utusan ke Bone. Utusan Raja Tallo berkata, 2 orang raja kami mati, yang seorang kau penggal di atas tikar, yang seorang kau penggal di medan laga. Namun sekarang kami ingin baik, kami tidak ingin jahat. Berkatalah Kajolo Lidong, kalau demikian katamu, besok saya pergi menemui Raja Tallo. Keesokan harinya, keluarlah Kajolo Lidong. Raja Tallo mengucapkan ikrar sesuai dengan persepakatan mereka. Selesai perjanjian Raja Tallo yang bernama Depa Dulung dengan orang Bone, maka diangkatlah Depa Tobok menjadi raja di Goa. Semasa pemerintahan Bongkange, timbul perselisihan antara Arum Bone dengan Datuk Luwu yang bernama Sangkaria. Karena Datuk Luwu datang lagi menduduki negeri Cendrana, maka telah 2 kali orang Bone merebut Cendrana dengan kekerasan. Bongkange lah raja di Bone yang bersahabat dengan Arumatowajo yang bernama Toudama, bersahabat juga dengan Datuk Sopeng yang digelar Palipueng. Mereka bertiga bertemu di Cendrana dan bersepakat akan mempersaudarakan negeri mereka dengan berkata, baiklah, kita bertemu nanti di Timurung. Di sana kita selesaikan kerja ini pada malam bulan purnama. Pada hari yang telah ditentukan itu, bertemulah mereka di Timurung. Orang Bone dari segala penjuru berdatangan. Orang Wajo dari seluruh daerah telah berdatangan juga. Demikian juga orang Sopeng, semuanya telah hadir. Mereka mendirikan bangsal kerapatan di desa Bunne. Di sana jugalah tempat mereka menyembung ayam. Pada malam bulan Perbani, berkumpullah orang Bone, orang Wajo, dan orang Sopeng. Dalam kerapatan itu, duduklah bersama Arum Bone, Arumatowajo, dan Datuk Sopeng. Mereka mempersatukan ketiga kerjaan itu, bagaikan orang bersaudara, seibu sebapak. Bone anak sulung, Wajo anak tengah, dan Sopeng anak bungsu. Lalu mereka sama berikrar. Adapun yang mereka ikrarkan ialah, kita tidak saling memandang kecil, kita tidak saling menginginkan emas dan perhiasan yang indah-indah, kita tidak saling menginginkan harta yang banyak. Setelah itu mereka menanam batu dan menamakan negeri mereka Telung Pocoe. Raja ini sangat dicintai oleh orang Bone, juga sangat dirindukan. 2 tahun sesudah perjanjian itu, Bongkange jatuh sakit. Lalu disuruhnya rakyat Bone datang berkumpul dan berkata, kami maklumkan kepada kamu sekalian bahwa adikku lah yang akan menggantikanku. Beliau mengundang adiknya yang bernama Lainca. Beliau berkata, saya beritahukan engkau Adinda, perbaiki tingkah lakumu, karena engkau lah yang saya kehendaki jadi raja kalau saya meninggal nanti. Selain daripada itu, kalau saya meninggal nanti dan selesai upacara kematianku, saya inginkan engkau kawin dengan iparmu. Mudah-mudahan dengan itu engkau memperoleh anak dengan Arung Timurung. Saya kehendaki engkau memperistrinya. Mahal didapat perempuan yang baik seperti dia, lagi tinggi daya pikirnya. Mudah-mudahan dengan itu engkau sanggup memelihara tanah Bone. Setelah selesai berpesan, beliau pun meninggal. Maka dinamailah Matinroi di Gucinna.